didik, ajarin, bimbing, tuntun ke akhirat, banyakin anak. Sekira-kiranya menggawa diri aja susah, udah jangan bikin anak. Udah jangan bikin anak. Sebab bisa jadi kita ketarik ke neraka karena sebab anak yang kita cetak, yang kita bikin, kita produksi, tapi kita tidak didik di jalan keridhaan Allah. Coba kalau kita konsep nikahnya karena keturunan, jimatnya ibadah, ngasih nafkahnya ibadah, ngajarinnya ibadah, usahanya ibadah. Kalau tadi yang kosong nikahnya cuma jimat doang, nggak mau anak, kalau masih keker, ya masih strong. Lah kalau tadi yang mati pucuk, maka kosong itu penting. Ya itu namanya nih niat kosong, ta'arud, ta'id. Nah kalau nikah apa? Kosongnya tujuannya adalah untuk kita punya keturunan, keturunan kita meneruskan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu, menyebarkan agama Islam, mensyiarkan agama Islam, melantunkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mendakwakan, menyebarkan ajaran syariat. Nah itu yang mahal. Itu yang mahal. Bukan anak kita jadi orang kaya, belum tentu nyenangin. Banyak orang tua anak kaya didoain dari kecil. Pas udah gede kaya, bukan ingat emaknya, bukan ingat babanya, yang malah dia kagak sempat nemuin emak, nemuin baba. Kalau sengsara punya anak kaya, anaknya jadi pejabat, jadi anu lah, malu-maluin, masuk ke KPK, di penjara pakai warna oranye. Kata sama babanya, gua ongkosin, gua ke sekolahin, gua kuliahin sampai ke luar negeri, gua doain dia jadi pejabat, jadi orang kaya. Lah ujung-ujung malu-maluin gua doang, tau lu malu. Coba kalau anak, ya kita doain, kita didik, kita biayain, kita besarkan, ya jungkir balik. Anak kita ujung-ujung ngajar alif, ba, gira orang kita, gira. Pahalanya itu yang gede, itu yang gede. Orang kita membaca anak kita jadi pejabat, bukan jadi manfaat, ya lebih kita bangga anak jadi pejabat, punya pangkat daripada anak yang mendingan anak alif, ba. Kita dengerin baca ngajar alif, Mbak, ya Allah, anak gua udah bisa ngajarin alif, mudah-mudahan besok bisa ngajarin Mbak. Alhamdulillah. Di situ tuh. Maka perhatikanlah kepada hikmah. Fangdur ilal hikmah tsumma ilal rahmah. Perhatikanlah kepada hikmah, kemudian kepada rahmah. Hikmah itu ilmu manfaat. Tanda ilmu manfaat kata Imam Ghazali adalah tumbuh rasa khasyatullah, takut kepada Allah. Kita nih nikah, hikmahnya apa? Anak. Faedahnya adalah anak. Bini takut sama Allah, anak takut sama laki, takut sama Allah, ayah takut sama Allah. Oh, syariat Nabi dijagain. Oh, yang wajib-wajib dijagain. Anak dan orang tua takut kepada Allah. Itu hikmah buat rumah tangga daripada perkawinan. Sekiranya kita punya anak nggak takut sama Allah, mendingan jangan punya anak. Kalau bisa dimasukin, masukin lagi. Hah? Ya kan ada emak-emak saking sewotnya begitu tuh. Buat tahu begitu loh. Mau masukin lagi lu. Emak-emak. Kemudian setelah hikmah apa? Rahmat. Kemudian kepada persediaan ketuhanan tuh. Ada persediaan dari rahmat itu takbiyatul ilahiyah. Kita capek nggak apa-apa. Yang penting anak kenal Allah. Nah, itu tuh hikmahnya tadi tuh. Ya. Jadi rahmat. Anak melihat orang tuanya cinta, taat, bakti. Kira nggak kita jadi orang tua? Senang tuh. Jangan dibagi beras, jangan dibagi duit, jangan. Asal anak cium tangan, kira kita.
Ya, dia bungkukin badannya di depan orang tuanya. Oh, Masya Allah. Apalagi apa dibolak-balik. Ya Allah. Saya ingat tuh, anak saya Rifat itu, waktu semua tidak boleh ada yang ngobrol, nanya, ngomong sama Pak Upasir, karena Jumat. Dari Jumat sampai maghrib hari itu, oh jadi dari sholat Jumat nggak boleh ngobrol, satu patah kata. Anak saya itu Rifat habis asar baru dapat giliran bareng mas saya. Dia ambil tangan Abu Basir, pakai dua tangannya, dia cium bolak-balik. Pakai tangan kecilnya dia, dua tangan dia ambil, tangan kanan Abu Basir dia cium, dia bolak-balik. Abu Basir diam aja, lalu dia dangakin, baru dia ngomong, siapa namanya? Ada dua kali itu, siapa namanya? Kata anak saya, langsung nengok saya, bawa kalian nama cucu saya di kubur. Padahal sekali cuma nggak ngobrol, nggak ada satu patah kata harusnya. Tapi itu kalam terakhir sebelum beliau kholwat yang sekarang. Itu lihat yang bukan anak nasalnya, anak kecil berbalik langsung nadrohnya itu pandangannya ke anak saya. Bagaimana anak-anak kita sama emaknya, ya sopan, ya beradab, berakhlak. Rahmat kita tuh di situ. Kita dapat rahmat Allah karena kita memandang ridho kepada anak. Karena anak beradab, berakhlak, ya untuk ibadah kita tuh rahmat. Anak pada sembahyang girang banget kita. Anak bawain buah-buahan, anak nggak sembahyang kesel kita. Ya, tapi anak ibadah, Masya Allah. Anak nyanyi 2 album kita nggak girang, tapi anak kita dengerin Bismillahirrahmanirrahim, baru kita denger sayup-sayup Alhamdulillahirrahmanirrahim, girang kita. Ngeliat anak ngambil wudhu, kita girang nggak? Ngeliat anak baca ngaji, ya Allah, rahmat. Nanti tujuannya apa tuh? Dari kita tuh, setelah rahmat, baru kepada persediaan kita siapkan dia, ya kita kasih bekal dia persediaan supaya jadi hamba Allah. Capek, makanya disebut ta'biyatil ilahi. Kita akan capek tuh nyiapin anak. Bagaimana anak toharohnya bener, ibadahnya bener, Qurannya baik, ibadah dia tahu, ilmu hal dia pelajari. Capek iya, waktunya duit kadang hati ya kita kangen sama anak kita, ya nggak? Duit waktu Masya Allah, capek ya, itu namanya capek kita, persediaan kita untuk menyiapkan anak menjadi hamba Allah. Bagaimana telah disediakan di bawah syahwat, yang satu itu 2